Silakan Bang. Ya, terima kasih teman-teman media. Perlu kami jelaskan bahwa dari jam 2 siang tadi, ya, kami bersama korban mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan di unit PPA karena memang ada BAP tambahan. Karena BAP tambahan itu dari ayah korban itu kurang lebih belasan pertanyaan, dan dari korban sendiri itu kurang lebih hampir 20-an pertanyaan. Prinsipnya begini, kami perlu sampaikan bahwa kan tadi dari awal sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ini akan berkembang. Ini kan yang terduga pelaku atau anak berhadapan dengan hukum itu sekarang kan ada 8 orang. Sekarang ada tambah satu nama lagi, ya, di dalam BAP tadi sudah dijelaskan sedetail mungkin bahwa kasus tanggal 30 sama tanggal 31 itu akumulasi sebelumnya itu bahwa ada yang namanya bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu dilakukan oleh salah satu peserta didik yang berinisial M. Yang selama ini kalian banyak pertanyaan, M itu siapa gitu loh. Tadi sudah dijelaskan sedetail mungkin bahwa M itu adalah teman sekolah satu angkatan dan juga memang peserta didik dari sekolah BINUS. Selain dari 8 orang yang sudah masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum, ya. Nah, makanya tadi dijelaskan dari awal, dari dia masuk sekolah sampai dengan kejadian tanggal 30-31, si M ini punya peran sangat penting dalam membuli secara verbal, mengatai, ada dugaan ya, menurut korban mengatai sampah, bau ketek, anjing dan lain sebagainya itu dari M. Dan M ini adalah salah satu sahabat baiknya daripada ketua geng yang bernama K. Jadi sebenarnya K sama M itu adalah pemimpin di geng tersebut, yang diduga pemimpin di geng tersebut, dan banyak anggotanya. Jadi makanya kami dari awal sudah minta supaya pihak kepolisian dan pihak terkait, baik itu dari Dinas Pendidikan, Menteri Pendidikan dan juga lembaga-lembaga anak untuk turun melakukan investigasi supaya kalau memang ditemukan ada geng di sana di sekolah tersebut, supaya geng-geng itu harus dibubarkan. Jangan sampai kejadian ini terjadi lagi pada anak didik yang lain. Ya, itu pembukaan dulu. Jika ada pertanyaan silakan. Bang sempat membahas ini gak Bang, siapa orang tua dari para pelaku Bang? Jadi pertama-tama kita harus garis bawahi dulu ya. Ini kan pidana itu kan personal. Personal artinya siapa yang melakukan, siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Dan kita tidak melebar. Tapi kan kemarin banyak pertanyaan, ini siapa sih orang tuanya itu loh. Perlu saya jelaskan, itu orang tuanya adalah AH. Dulu ketua partai, sekarang mantan ketua partai, tapi masih pejabat di negeri ini. Ya, saya rasa sudah bisa paham ya. Dan ini tadi benar-benar dijelaskan secara detail terkait dengan peran daripada si M. Ternyata perannya luar biasa sampai nanti kejadian yang puncaknya di tanggal 30 dan 31. Bang, menyambung soal terkait kemarin ke komisi berapa di Depok itu seperti apa Bang? Ya, jadi waktu di Komisi 3 kami dari keluarga korban ini sangat kecewa. Karena yang pertama itu dari pihak yayasan sama kuasa hukum daripada terduga pelaku. Kami menduga ini fakta diputarbalikkan, seolah-olah klien kami ini yang satu mengajak untuk berkelahi, seolah-olah bahwa tidak terjadi bullying di sekolah tersebut, seolah-olah bahwa justru anak korban itulah yang meminta, dan itu adalah perkelahian biasa. Pertanyaan kami, kalau perkelahian biasa kenapa sudah 8 orang diskorsing gitu? Lalu kenapa anak korban tidak diskorsing? Yang kedua, itu kejadiannya 2 kali di tanggal 30 dan 31. Kemana tanggung jawab sekolah dan pihak keamanan? Emang sekolah boleh membiarkan orang melakukan perkelahian kalau memang menurut mereka seperti itu? Karena undang-undang pendidikan menyatakan bahwa peserta didik harus mendapat keamanan kenyamanan di sekolah tersebut. Dan anak korban sampai saat ini mengalami psikis berat. Fisik mungkin sudah selesai, psikisnya sampai saat ini masih didampingi oleh psikolog. Karena dia mengalami psikis berat, tidak mau ke sekolah lagi karena ada rasa trauma dan ketakutan yang luar biasa. Makanya kalau sampai ada yang menyampaikan di berita bahwa waktu dia di sekolah di Al-Azhar, sekolah di mana tuh? Di Mentari, itu anak korban itu ada persoalan di sekolah tersebut. Kami jamin tidak ada sekolah, tidak ada masalah di sekolah, kedua sekolah tersebut. Itu semua suratnya dari pihak sekolah sudah berikan kepada kami.
Kenapa dia pindah ke BINUS? Karena memang rumahnya berdekatan dengan BINUS. Bukan berarti dia ada masalah di sekolah-sekolah sebelumnya, itu nggak ada sama sekali, itu fitnah. Itu hoax tuh. Jadi kalau sampai ada menyatakan tersebut, kami akan ambil tindakan terhadap orang tersebut. Karena dia tidak punya bukti sama sekali terkait dengan sekolahnya anak korban di Al-Azhar dan juga di sekolah mentari tersebut. Bang, ada upaya nggak bang? Ini CCTV ini dibuka secara keseluruhan. Nanti kemarin kan sempat hanya sekilas saja gitu, meminta gitu untuk pihak dari abang gitu untuk upayakan gitu. Jadi begini, kami akan surat di pihak Polres. Sebenarnya yang namanya pegang handphone siapa saja yang memvideo waktu itu disita saja. Supaya dilihat nih, karena yang ditunjukkan sekarang di publik itu adalah video yang menguntungkan pihak korban. Kan itu kan dugaan kami itu diedit itu. Itu kan di tanggal 27 CCTV-nya, lalu videonya tanggal 31 nggak ada sama sekali gitu, yang ditunjukkan. Makanya kami minta supaya CCTV seluruh di wilayah itu disita oleh pihak penyidik dan juga video itu waktu kejadian itu supaya disita juga. Siapa yang memvideokan, handphonenya disita saja supaya dicek. Jangan sampai diberikan kepada penyidik oleh kuasa hukumnya, itu sudah ada dugaan di edit itu. Kami minta video yang lengkap, karena kejadian itu panjang, bukan sepotong seperti itu. Bang, ada saksi dari pihak korban, Bang? Kalau saksi dari pihak korban waktu kejadian itu ada, tapi yang pihak klinik sama ibu guru ya, waktu kejadian dia luka-luka, dia sembunyi di tangga dan dibawa ke apa? Saksi yang menyaksikan banyak, tapi kan yang menyaksikan tuh dia memberikan keterangan menguntungkan pihak kita atau tidak gitu. Karena takutnya kelompok ada dugaan yang tersebut. Artinya belum ada dari pihak saksi yang dilibatkan untuk dibawa ke pihak kepolisian. Dari pihak sekolah saksi kan sudah diperiksa 18 orang. Kan dari kemarin Humas dinyatakan 18 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Pak, tadi sempat ditanya terkait komunikasi sama pihak sekolah yang kemarin anaknya dibilang luka ya. Apakah terbiasa seperti tadi terkait adanya luka dari pihak sekolah ketika bapak mau menjemput dan tidak bisa akhirnya tamannya yang dari saya jemput. oke gimana mungkin tadi sempat ditanyakan hal itu Pak. Oh iya, memang tadi cukup banyak pertanyaan dari siang sampai malam ya untuk anak saya dan terus untuk saya juga. Ada 18 pertanyaan yang untuk saya. Gitu. Nah, kalau untuk luka tersebut memang waktu itu anak saya dijemput oleh rival saya gitu ya. Ini cukup panjang ya sebelumnya untuk cerita gitu. Tapi kesimpulan begitu dijemput sama rival saya itu dalam kondisi bibir di sininya bengkak, di dalam di sininya pecah ya, robek, dalam sininya robek, ininya bibirnya bengkak, di sebelah kanan ininya memar. Ini yang saya menyaksikan langsung ya. Terus kepala sebelah kirinya juga bengkak, benjol ya. Jadi bukan memar, benjol gitu ya. Terus dadanya sakit, terus punggung sininya juga sakit. Memang perbedaannya untuk anak darah vital piar ini, anak saya Ray ini segitu panjang permasalahan anak saya ini dipuni, tidak pernah melaporkan kepada kami selaku orang tuanya gitu. Jadi diam-diam aja berupaya untuk menyelesaikan sendiri seperti itu Pak. Sekaligus memberikan barang bukti bentuk voice note itu atau Voice note apa? yang terkait komunikasi sama pihak sekolah kesehatan itu. Oh iya, saya ada. Ini tadi diserahkan juga barang bukti Itu sudah sama kepolisian. Bang, ini apakah ada dugaan keterlibatan dari orang tua yang berusaha tersebut? Jadi kasusnya agak berlalu jadi ada. Ya, jadi perlu saya jelaskan, BINUS ini sekolah orang kaya, Mas. Kalau kayak kita, orang miskin tidak punya sekolah. Orang sekolahnya mahal kok. Emang Mas bisa sekolah di sana? Jadi yang ada di sana adalah keluarga daripada bapaknya pejabat, bapaknya memang orang berada, bapaknya orang hebat atau keluarga yang hebat. Karena secara ekonomi memang di sana juga pembayaran sekolah kan cukup mahal. Gitu. Berarti ada diduga ada keterlibatan. Bukan diduga lagi, kan mereka ngomong sama korban, bapak saya anggota dia, bapak saya ketua partai, bapak saya bos minyak, bapak saya ini orang hebat di sini. Artinya yang berada di situ menyatakan kepada korban bahwa bapak-bapaknya itu adalah penguasa di negeri ini. Gitu. Dan setelah kita telusuri memang ada beberapa yang benar. Gitu. Jadi mempengaruhi kasus ini nggak Bang? Hah? Mempengaruhi. Hanya orang kuat seperti itu
Kalau mempengaruhi kita nggak tahu ya, mungkin ke pihak kepolisian. Tapi bagi kami sebagai keluarga korban, kami akan tetap berdiri pada kebenaran bahwa ini Rafiq adalah korban. Dan jangan sampai ada pemutarbalikan fakta bahwa seolah-olah Rafiq inilah pemicunya, dia yang mengajak untuk berkelahi lah, mengajak untuk supaya menjadi melakukan tindakan-tindakan yang di toilet tersebut. Itu bukan. Coba lihat dari CCTV aja lah. Waktu mereka datang itu dia Rafiq sama siapa? Dia diimpit sama beberapa orang ke toilet. Makanya video di toilet itu supaya yang lengkap. Karena ada tanggal 30 dan tanggal 31. Sama semua CCTV itu supaya disita oleh pihak penyidik untuk sudah bisa dicek di lab. Karena kalau tidak nanti dipotong-potong, sepotong-sepotong akhirnya memicu bahwa seolah-olah kejadian itu adalah pertengkaran biasa, perkelahian biasa. Padahal kejadian tidak seperti itu.